Shalom Ibu Bapak Saudara-saudara. Jumpa lagi di Renungan Harian dari Gereja Toraja, edisi hari Jumat 10 Juli 2020 dari Bukit Sion Makale. Bacaan untuk hari Jumat 10 Juli diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 12. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 12. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu bagi kami, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami sadar diri kami terbatas, manusia yang penuh dengan dosa. Maka kasihanilah kami, pimpinlah kami ya Roh Kudus, sehingga firman Tuhan boleh kami pahami, mengerti, menguatkan kami untuk semakin percaya kepadamu. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Amin. Keluaran 3 ayat 7 sampai 12. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata, apakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin. Dari bacaan ini saya beri judul renungan, Tuhanlah pembebas dari penderitaan. Tuhanlah pembebas dari penderitaan. Tidak ada seorang pun yang mau menderita, para pertapa sekalipun. Ada penderitaan yang bisa diatasi sendiri, ada yang butuh bantuan orang lain, dan pada akhirnya sesungguhnya Tuhanlah pembebas sejati. Tuhanlah yang memberi hikmat dan kekuatan kepada seseorang untuk bebas dari penderitaannya. Tuhanlah yang mengutus orang lain untuk menolong sesamanya. Tuhanlah yang menolong sebuah bangsa atau bahkan seluruh umat manusia dari penderitaan. Saat orang Israel menderita sengsara karena diperbudak orang Mesir, mereka tidak bisa membebaskan diri. Padahal jumlah mereka semakin bertambah, sampai-sampai Firaun, Raja Mesir, membatasi kelahiran anak-anak orang Israel karena takut dengan pertambahan jumlah orang Israel. Namun orang Israel tidak bisa membebaskan diri dari perbudakan orang Mesir.
Dalam keadaan seperti itulah Tuhan memutuskan untuk membebaskan mereka. Tuhan mengutus Musa untuk menghadap Firaun untuk membebaskan umat Israel dari Mesir. Musa adalah seorang gembala ternak, sehingga ia merasa minder untuk pergi menghadap Raja Firaun di Mesir. Tetapi Tuhan berjanji akan menyertai Musa dan akan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Janji Tuhan terbukti. Israel di bawah pimpinan Musa berhasil keluar dari tempat perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan yang kemudian mereka tempati. Di sini jelas Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ketika Tuhan menyelamatkan sebuah bangsa atau bahkan sekelompok orang atau bahkan seseorang saja, Tuhan mengutus. Apakah dia mengutus seseorang? Apakah dia mengutus malaikatnya? Apakah dia mengutus nabi? Apakah dia mengutus rasul? Yang jelas, Tuhan menggunakan manusia. Tuhan memakai manusia. Tuhan mengutus manusia untuk menyelamatkan orang lain. Demikianlah halnya dengan umat manusia secara umum, Bapak Ibu Saudara. Mereka menderita sengsara karena dosa. Bukan hanya penderitaan di dunia ini, tetapi terutama penderitaan selama-lamanya di lautan api atau neraka. Maka Tuhan tidak tinggal diam. Ia lagi-lagi mengutus. Dan saat ini dia mengutus anaknya yang tunggal. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengutus anaknya sendiri, bagian dari dirinya sendiri, oknum dari Allah Tritunggal, firman Allah yang menjadi manusia sama seperti manusia untuk menyelamatkan manusia. Seperti Tuhan membuktikan janjinya pada umat Israel, demikianlah Tuhan pasti membuktikan janjinya kepada orang yang percaya kepadanya. Karena itu bertobatlah. Datanglah memohon ampun kepadanya di dalam Yesus Kristus. Maka kita semua akan bebas dari penderitaan api neraka selama-lamanya. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan. Kiranya makin meyakinkan kami bahwa Tuhan tidak tahan melihat umat manusia menderita. Tuhan mengutus anak-Mu sendiri, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan sendiri menjadi manusia, agar kami tidak binasa. Kami mohon pimpinan Roh Kudus mengubah hati yang keras, supaya datang bertobat, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pembebasan dari Tuhan, memohon ancaman kebinasaan selama-lamanya. Tolonglah kami semua, kasihanilah kami ya Tuhan. Juga di masa pandemi virus corona ini, bebaskanlah kami, bertindaklah ya Tuhan. Tolonglah kami. Usaha-usaha kami tidak akan berhasil tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Maka kami mohon berkati berbagai upaya, baik yang dilakukan pribadi lepas pribadi, dengan disiplin melalui protokol kesehatan,
baik tindakan secara sengaja dari pihak rumah sakit, pihak pemerintah, para ahli. Berkati semuanya. Kami berdoa untuk semua pasien COVID, baik di Toraja, Toraja Utara, bahkan seluruh Indonesia, bahkan dunia. Kuatkan mereka, pulihkan mereka, dan sembuhkan mereka. Bahkan juga orang tua, saudara kami, keluarga kami yang sakit, kasihani, pulihkan mereka. Juga kami berdoa untuk orang-orang yang berduka cita, karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Hiburkanlah mereka ya Roh Kudus, karena di dalam Yesus ada kebangkitan dan kehidupan. Kami berdoa untuk sesama kami yang miskin, berkekurangan, tak berdaya. Peliharalah mereka, hidup mereka, dan ajarlah semua orang, kami semua, berbagi kasih kepada sama. Berkati ya Tuhan, orang tua saudara kami yang berulang tahun agar makin sadar bahwa hidup mereka di tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kami. Peliharakan kami semua, pribadi lepas pribadi, dalam keluarga tanggung jawab, rencana-rencana, pergumulan-pergumulan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara renungan kita untuk hari Jumat 10 Juli 2020. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.